warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini sesuai judul yang ada di video, kita akan belajar mengenai pemecahan masalah sosial. Namun sebelumnya, minggu kemarin kan kalian udah belajar nih banyak mengenai masalah sosial, mengenai pengertian masalah sosial, mengenai faktor penyebab, mengenai dampaknya, mengenai bentuk-bentuknya, mengenai contohnya, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa masalah sosial merupakan keadaan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, yang mana masalah sosial tersebut tentunya akan membawa berdampak buruk atau dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri, sehingga perlu dicari pemecahan masalahnya untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi seperti itu. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian aplikasikan, bisa kalian terapkan dalam memecahkan masalah sosial yang jadi di lingkungan kalian ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama itu mengenai pengertian masalah sosial, yang kedua mengenai cara pemecahan masalah sosial, yang mana cara ini ada 2, yang pertama itu ada represif, kedua ada preventif. Terus yang terakhir itu ada contoh pemecahan masalah sosial. Nah, 3 ini yang akan menjadi pembahasan utama kita pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian pemecahan masalah sosial. Jadi pemecahan masalah sosial yaitu merupakan cara atau solusi yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial. Jadi pemecahan masalah sosial ini dilakukan agar masalah sosial itu kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu. Selanjutnya yaitu cara pemecahan masalah sosial. Nah, cara pemecahan masalah sosial ini bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama itu preventif, yang kedua itu represif. Ada preventif, ada represif. Jadi yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu mengenai pemecahan masalah sosial dengan cara preventif. Nah, preventif sendiri itu merupakan cara pemecahan masalah sosial yang dilakukan sebelum permasalahan sosial itu terjadi. Jadi masalah sosial belum terjadi tapi udah ada upaya untuk memecahkan masalah sosial seperti itu. Namun cara ini tuh jarang dilakukan oleh masyarakat karena karena dalam pelaksanaannya sebelum melakukan pemecahan itu perlu dilakukan penelitian atau uji coba lebih lanjut lagi untuk mengetahui pemecahan seperti apa sih yang sekiranya efektif dalam memecahkan suatu permasalahan sosial. Nah, untuk contohnya sendiri yang paling banyak itu melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Nah, sosialisasi ini kan pasti pernah kan kalian dapatkan di sekolah juga, pernah kan ada sosialisasi atau penyuluhan dari pihak kepolisian atau badan kesehatan atau BNN atau apalah itu mengenai, contohnya itu mengenai penyalahgunaan narkoba. Nah, dalam penyuluhan tersebut kan dari pihak yang melakukan penyuluhan mereka menjelaskan apa bahaya dari penggunaan narkoba itu apa sih, gejala-gejala kalau kalian menggunakan narkoba itu apa sih, terus hukuman jika kalian mengonsumsi narkoba itu apa sih. Nah, dari penyuluhan itu kan otomatis siswa mendapatkan pengetahuan baru ya. Nah, dari pengetahuan itu siswa itu pasti akan berpikir 2 kali nih. Jadi kalau aku pakai narkoba nanti aku dapat hukuman ini dong. Kalau aku pakai narkoba aku mengalami gejala ini dong. Jadi dia tuh bakal berpikir, enggak aku nggak mau pakai narkoba karena itu bahaya, karena itu melanggar aturan seperti itu. Oke, yang kedua yaitu mengenai cara pemecahan masalah sosial yang represif. Nah, represif ini kembali ke dari preventif. Kan kalau preventif itu dilakukan sebelum masalah sosial terjadi. Tapi kalau represif itu dilakukan setelah masalah sosial terjadi. Jadi masalah sosial udah terjadi nih, baru ada upaya untuk memecahkan masalah sosial tersebut seperti itu. Dan upaya ini tuh paling banyak dilakukan. Nah, contohnya tuh apa sih? Contohnya tuh misal nih ada masalah sosial kriminalitas kayak pencurian gitu. Masalah sosial kayak pencurian. Nah, dalam mengatasi atau memecahkan masalah pencurian itu kan otomatis pelakunya tuh harus ditangkap ya. Pelakunya ditangkap, dimasukkan ke penjara, disidang. Nah, di dalam penjara itu pelaku tersebut diberi rehabilitasi, diberi pelatihan kayak membuat kerajinan atau apalah yang nantinya itu bisa jadi bekal
buat pelaku itu kalau keluar dari penjara dia udah punya keterampilan atau pengetahuan baru buat nyari penghasilan dari pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi kejadian untuk mencuri itu tidak terulang lagi seperti itu. Jadi untuk cara represif dan preventif sudah paham ya. Jadi kalau preventif itu sebelum, kalau represif itu sesudah, seperti itu. Sudah paham ya? Oke, yang selanjutnya itu mengenai contoh pemecahan masalah sosial. Nah, di sini Ibu mengambil 3 contoh masalah sosial yang paling banyak terjadi, yaitu yang pertama masalah kemiskinan, kedua masalah kriminalitas, dan yang ketiga itu masalah kenakalan remaja. Yang pertama yaitu masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan ini bisa dipecahkan melalui 3 aspek. Yang pertama ada aspek pendidikan, yang kedua ada aspek hukum, dan yang ketiga ada aspek lingkungan. Nah, dari aspek pendidikan ini termasuk upaya pemecahan masalah preventif, karena dalam pendidikan akan mempersiapkan masyarakat untuk dibekali keterampilan, dibekali pengetahuan, yang mana keterampilan dan pengetahuan ini bisa dijadikan bekal untuk mereka kedepannya dalam mencari pekerjaan, sehingga dari pekerjaan yang mereka dapat mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan seperti itu. Nah, upaya lain yang bisa dilakukan dari aspek pendidikan itu bisa dilakukan melalui pemerataan fasilitas pendidikan. Nah, ini tujuannya agar semua masyarakat bisa mendapatkan kesempatan dalam mengenyam bangku sekolah seperti itu. Dan yang kedua bisa melalui pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu, karena di Indonesia sendiri itu kan banyak kasus ya, masyarakat yang kurang mampu itu mereka tuh untuk pendidikannya sendiri tergolong rendah, bahkan untuk sekolah SMA saja jarang ya untuk masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Jadi pemberian beasiswa ini salah satu upaya dalam pemberantasan kemiskinan dalam aspek pendidikan seperti itu. Dan yang kedua itu pada aspek hukum. Nah, hukum di Indonesia sendiri sudah tertulis ya bahwa masyarakat fakir miskin, kurang lebihnya berbunyi seperti ini: masyarakat fakir miskin dilindungi oleh negara. Nah, jadi negara dalam hal ini pemerintah, mereka memberikan bantuan, bisa berupa BLT atau bantuan UKM. Jadi dari bantuan dana ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun usaha mereka, yang mana usaha tersebut bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan mereka, sehingga mereka bisa keluar nih dari lingkaran kemiskinan. Namun kenyataannya seperti yang kita lihat ya, yang sangat memprihatinkan juga, bahwa dana-dana tersebut biasanya masyarakat gunakan untuk memberi barang-barang yang bisa dikatakan kurang bermanfaat seperti itu. Oke, yang terakhir itu aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, dimana biasanya tuh terdapat daerah yang udah terlihat potensinya tuh bagus, punya sumber daya alam yang melimpah, yang mana itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan masyarakatnya. Namun karena masyarakatnya tuh belum terampil, belum memiliki pengetahuan, maka dilakukan penyuluhan. Nah, dari penyuluhan ini masyarakat bisa mempunyai keterampilan dan pengetahuan baru dalam mengolah sumber daya alam yang mereka miliki, sehingga hal itu bisa menjadi peluang mereka dalam mendapatkan pendapatan yang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai pemecahan masalah sosial pada pertemuan kali ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan menampilkan beberapa foto yang kemudian akan kalian analisis. Nah, nanti hasil analisis bisa kalian tulis di kolom classroom ya. Jangan lupa dikasih nama, dan nanti setiap siswa bisa saling menanggapi ya. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.